Sepak bola modern tidak pernah kehabisan cara untuk melahirkan keajaiban. Ketika publik mengira era para alien telah benar-benar usai dan meninggalkan lubang hampa yang besar, lapangan hijau justru menyuguhkan sebuah anomali. Seorang remaja berusia 18 tahun melangkah ke panggung termegah Piala Dunia, bukan sebagai pelengkap masa depan atau pemanis bangku cadangan, melainkan sebagai poros utama dari skema permainan tim nasional Spanyol. Menggegerkan jagat raya setelah gol debut fantastisnya sah menjadikannya pencetak gol termuda sepanjang sejarah negaranya di Piala Dunia. Namun, di balik panggung megah yang penuh dengan sorot lampu kamera dan puja-puji media, ada cerita yang jauh lebih dalam. Sebuah perjalanan emosional dari sudut kota yang keras hingga beban psikologis raksasa karena takdirnya dipaksa berjalan di bawah bayang-bayang warisan Lionel Messi. Untuk memahami bagaimana mentalitas baja seorang remaja bisa terbentuk, kita harus menarik kembali garis waktu ke sebuah distrik bernama Rocafonda di Catalonia. Sebuah daerah yang kerap dipandang sebelah mata karena diidentikan dengan garis kemiskinan dan kerasnya kehidupan kaum imigran. Tempat di mana ayah Yamal yang berasal dari Maroko dan ibunya dari Guinea Khatulistiwa berjuang bertahan hidup di tengah keterbatasan. Di jalanan beton Rocafonda itulah Yamal menempa bakat mentahnya. Tanpa sepatu bola yang layak, ia terbiasa bertarung dengan anak-anak yang usianya jauh lebih tua dan berpostur jauh lebih besar. Bakat yang ditempa jalanan ini segera tercium oleh radar pemandu bakat La Masia. Namun, lompatan karier terbesarnya terjadi ketika seorang legenda bernama Xavi Hernandez melihat sesuatu yang tidak biasa pada diri bocah ini. Di usia yang baru 15 tahun, ketika anak seusianya masih berkompetisi di level akademi, Xavi tanpa ragu menarik Yamal ke tim utama Barcelona, sebuah perjudian besar yang kini berbuah manis. Kini, kehadiran Yamal di skuad utama bahkan memaksa tim kepelatihan Spanyol untuk merombak filosofi permainan mereka. Spanyol yang selama bertahun-tahun identik dengan gaya permainan operan pendek yang cenderung lambat, kini bertransformasi menjadi tim yang jauh lebih vertikal dan meledak-ledak. Semua perubahan radikal itu bertumpu pada satu titik, kreativitas kaki kiri Yamal di sisi sayap kanan. Ketenangan remaja ini di atas lapangan seringkali dianggap melompati batas usianya. Ia memiliki kedewasaan taktis yang luar biasa, tahu persis kapan harus menahan bola, kapan harus melepas umpan daerah yang mematikan, dan kapan harus melakukan tusukan diagonal. Atribut inilah yang membuat tim-tim besar dunia frustrasi, sekaligus takjub melihat seorang debutan mampu mendikte permainan level tinggi. Hingga akhirnya, sebuah momen sejarah tercipta lewat tendangan melengkungnya yang merobek jala gawang lawan. Namun, alih-alih melakukan selebrasi yang penuh dengan keangkuhan ego masa muda atau tarian komersial demi konsumsi media sosial, Yamal memilih jalan yang berbeda. Ia menjatuhkan lututnya dan melakukan sujud syukur di atas rumput lapangan. Sebuah simbol kerendahan hati yang langsung menarik simpati publik dunia. Sisi humanis Yamal semakin terlihat pasca pertandingan berakhir. Ketika gemerlap malam menawarkan pesta mewah bagi para bintang sepak bola, kamera justru menangkap momen yang kontras. Yamal memilih menghabiskan malam bersejarahnya dengan duduk di meja makan sederhana bersama sang ibu. Bagi seorang Lamine Yamal, kilauan trofi berlapis emas dan jutaan pujian di media sosial tidak akan pernah bisa menggantikan pelukan hangat dan restu dari sosok wanita yang menemaninya merangkak dari titik terendah. Setiap kali ia memecahkan rekor baru atau melepaskan tendangan kaki kiri yang berbuah gol, mesin industri media secara agresif langsung memikul beban raksasa ke pundaknya dengan sebutan The Next Lionel Messi. Angka-angka statistik,
usia debut, hingga kemiripan nomor punggung 19 yang mereka kenakan, terus dipaksakan untuk menjadi bukti bahwa takhta sang alien telah menemukan pewarisnya. Banyak pihak khawatir ekspektasi masif ini justru akan membunuh kariernya secara perlahan. Menariknya, Yamal menanggapi hal tersebut dengan kepala dingin. Ia menegaskan bahwa dirinya hanya ingin menulis sejarahnya sendiri sebagai Lamine Yamal, bukan menjadi bayang-bayang dari orang lain. Perjalanan Lamine Yamal barulah lembaran bab pertama. Di usianya yang masih belia, ia telah membuktikan bahwa usia hanyalah deretan angka di atas kertas ketika bakat mentah berpadu dengan mentalitas baja jalanan. Apakah mahkota yang ditaruh terlalu dini di atas kepalanya akan menjelma menjadi anugerah menuju puncak keabadian? Ataukah ia justru akan menjadi korban berikutnya dari kejamnya ekspektasi dunia? Waktu yang akan menjawabnya.